Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal mengupas tuntas sesuatu yang tanpa sadar mengendalikan dunia fisik di sekitar kita setiap detiknya. Istilah termodinamika mungkin terdengar kayak sesuatu yang cuma ada di buku teks fisika tebal atau di laboratorium ya. Tapi percayalah, ilmu ini tuh bener-bener mendikte setiap hal yang kita alami. Lewat pembahasan kali ini, kita bakal melihat lebih dekat fisika tersembunyi yang mungkin selama ini luput dari perhatian kita. Dan saya jamin nih, setelah selesai, kalian bakal ngelihat benda-benda biasa di sekitar kalian dengan cara yang sama sekali berbeda. Nah, untuk memulainya, mari kita buka dengan sebuah pertanyaan yang sangat sederhana. Apakah air itu selalu mendidih di suhu 100 derajat Celcius? Sejak SD kita kan selalu diajarin kayak gitu ya kan? Tapi, asal kalian tahu, ini tuh sebenarnya salah satu miskonsepsi yang paling umum. Jawaban aslinya sangat bergantung pada hubungan tak kasat mata antara tekanan dan suhu. Dan dari sinilah petualangan kita dimulai. Oke, mari kita mulai perjalanan ini. Pertama, kita akan bahas soal zat murni dan fasenya. Kedua, anatomi perubahan fase. Ketiga, memetakan wujud dengan diagram. Lanjut yang keempat, membaca tabel sifat. Dan terakhir, kita tutup dengan hukum gas ideal. Langsung aja masuk ke bagian pertama, zat murni dan fasenya. Ini adalah blok pembangun paling dasar. Sederhananya nih, zat murni kayak air, nitrogen, atau karbon dioksida itu punya komposisi kimia yang tetap. Nggak peduli bentuk fisik mereka lagi kayak apa. Menariknya nih, kalau kalian punya campuran es batu dan air, itu tetap dihitung sebagai satu zat murni loh. Kok bisa? Ya karena biarpun wujudnya beda, satu padat, satu cair, secara kimiawi mereka berdua tuh persis sama. Sekarang coba kita bandingkan kondisi ekstrim dari ikatan molekulnya. Di satu sisi ada benda padat. Bayangin molekul-molekulnya terkunci rapi banget, ditarik oleh gaya yang seperkuat kayak pegas yang lagi direntangkan maksimal. Terus di ujung yang lain ada wujud gas. Di sini molekulnya berjauhan, nggak ada aturan, gerak ke sana kemari, dan tabrakan dengan energi yang luar biasa tinggi. Makanya wujud gas ini harus membuang energi besar banget sebelum molekul-molekul liar tadi bisa anteng, merapat, dan akhirnya membeku jadi padat lagi. Coba perhatikan ilustrasi ini. Saat kita menambarkan panas, lihat gimana molekul yang tadinya cuma bergetar di benda padat mulai dapat kecepatan dan momentum lebih. Begitu momentumnya cukup, boom! Mereka akhirnya berhasil menembus gaya tarik-menarik yang kayak pegas tadi. Molekul-molekul ini lepas dari posisi diamnya dan mulai bergerak bebas saling bergeser. Nah, proses inilah yang terjadi waktu sebongkah es yang keras meleleh jadi air. Masuk ke bagian kedua, anatomi perubahan fase. Di sini kita bakal ngikutin perjalanan molekul air atau H2O. Mari kita amati apa yang sebenarnya terjadi waktu kita manasin air di tekanan konstan 1 atmosfer. Ada 5 tahap nih. Pertama, cairan terkompresi. Ini tuh air biasa, suhunya stabil dan belum ada tanda-tanda mau menguap. Terus pas dipanasin lagi, dia jadi cairan jenuh. Ini titik kritis, ibaratnya air udah di ujung jurang dan siap banget buat menguap. Lanjut ke tahap 3, campuran jenuh. Di sini, air lagi mendidih-mendidihnya, jadi wujud cair dan uap itu eksis barengan. Keempat, uap jenuh. Semua cairan udah musnah, murni sisa uap aja, tapi posisinya masih rentan banget buat ngembun lagi. Dan yang terakhir, kalau dipanasin terus-terusan, jadilah uap panas lanjut. Ini uap ekstrim yang suhunya udah jauh di atas titik didih, dan dia bener-bener udah nggak punya niat sedikit pun buat balik jadi air. Sekarang coba perhatiin angka-angka di tabel ini. Di permukaan laut, dengan tekanan udara penuh, air memang mendidih di 100 derajat Celcius. Sesuai buku pelajaran kita kan? Tapi, coba lihat apa yang terjadi di gunung dengan ketinggian 5.000 meter. Air udah mendidih di suhu 83,3 derajat Celcius aja. Kenapa? Karena tekanan udara di atas sana jauh lebih rendah. Jadi air nggak butuh suhu terlalu panas untuk ngelepasin molekulnya jadi gas. Ini nih alasan kenapa kalau kalian masak daging atau bikin sup di gunung itu matangnya lama banget. Airnya keburu mendidih padahal belum terlalu panas. Solusinya ya harus pakai panci presto buat ngakalin tekanan tersebut. Ngomongin soal ngakalin tekanan, ada satu fakta sejarah yang gila banget nih. Balik ke tahun 1775, Dr. William Cullen bikin es pakai pompa vakum. Kedengarannya kayak trik sulap kan? Dia nggak butuh kulkas atau pendingin modern. Dia nyedot habis udara di sekitar air, bikin tekanannya drop sampai ekstrim. Saking rendahnya tekanan itu, titik jenuh atau suhu didih air ikut anjlok sampai berada di bawah titik bekunya. Jadi air itu secara harfiah mendinginkan dirinya sendiri dan membeku cuma karena tekanannya ditarik paksa. Luar biasa kan? Kita lanjut ke bagian ketiga, memetakan wujud dengan diagram. Biar gampang, kita visualisasikan fisika ini.
Di diagram suhu versus volume spesifik ini, coba ikuti garis yang mendatar itu. Garis datar ini ngasih lihat momen saat air mendidih secara stabil di suhu 90 derajat Celcius karena tekanannya dijaga tetap. Nah, di atasnya ada garis melengkung yang membentuk semacam kubah raksasa. Kubah ini memisahkan realitas zat. Di luar sebelah kiri itu zona cairan murni, di luar sebelah kanan itu uap murni, dan pas di bawah kubahnya itu adalah zona transisi yang kacau, tempat di mana air dan uap bercampur aduk. Tapi yang bikin merinding, kalau kalian manasin air di tekanan yang bener-bener ekstrim tinggi, garis datar tempat transisi gas tadi tiba-tiba hilang. Semuanya bermuara di satu angka raksasa ini, 373,95 derajat Celcius. Ini disebut titik kritis air. Di batas ekstrim ini, wujud air dan wujud uap itu benar-benar nyatu jadi satu wujud yang identik. Fenomena air mendidih bergelembung yang biasa kita lihat, itu berhenti eksis. Zatnya langsung berubah wujud gitu aja secara instan. Kalau tadi soal panas yang ekstrim, sekarang kita lihat kondisi yang kelewat spesifik. Titik triple air. Coba bayangin, kalian ngatur suhu di ruangan lab kalian tepat di angka 0,01 derajat Celcius. Dan tekanannya presisi di 0,61117 kilopascal. Realitas yang bakal kalian lihat itu benar-benar nggak masuk akal. Bongkahan es batu, genangan air, dan uap air semuanya muncul barengan tanpa ada yang berubah wujud. Keseimbangan kosmik yang sempurna. Dan bonusnya, kalau kalian turunin tekanannya sedikit aja dari titik ini, es di depan mata kalian bakal menyublim. Langsung loncat berubah jadi gas tanpa sempat meleleh. Sekarang kita ke bagian 4, membaca tabel sifat. Kita coba bedah sedikit matematisnya. Karena kelakuan air ini super kompleks, para insinyur tuh nggak bisa cuma nebak-nebak pakai satu rumus sederhana. Mereka sangat bergantung sama tabel data mentah. Tapi tenang, kuncinya cuma mengerti bahasanya aja. Misalnya istilah entalpi, yang biasanya ditulis pakai huruf H kecil. Secara matematis, entalpi ini adalah energi internal ditambah hasil kali antara tekanan dan volume spesifik. Orang-orang zaman dulu nyebutnya kandungan panas. Variabel ini tuh super krusial banget, apalagi buat kalian yang kerja di pembangkit listrik tenaga uap. Karena ini penentu utama seberapa efisien turbin kalian bisa ngasilin listrik. Variabel penting lainnya namanya kualitas, disimbolkan pakai huruf X. Di termodinamika, kualitas tuh nggak ada hubungannya sama bagus atau jelek ya. Ini murni bicara soal persentase uap. Kualitas adalah rasio massa uap, gas, dibagi dengan total massa campuran di dalam wadah. Variabel ini cuma bisa dipakai kalau zat kita lagi ada di bawah kubah transisi tadi. Jadi kalau dibilang kualitasnya 0,2, ya artinya baru 20% dari cairan kalian yang berhasil menguap jadi gas. Simple kan? Nah, waktu kalian memetakan sebuah titik di garis tekanan konstan, misalnya 50 psi, kalian nggak perlu pusing mengira-ngira. Berbekal angka tekanan ini dan ukuran ruang wadahnya, kalian tinggal buka aja tabel termodinamika. Voila, dalam hitungan detik kalian bisa tahu persis berapa suhu dan masanya. Tabel ini ibarat cheat sheet yang menghubungkan teori rumit dengan angka mutlak dalam sekejap. Bagian terakhir kita, hukum gas ideal. Bagaimana fisika menyederhanakan realitas. Oke, kita tinggalkan tabel air yang padat tadi dan beralih ke salah satu konsep gas yang paling indah dan elegan di fisika. Rumusnya sesimpel ini. P dikali V sama dengan R dikali T. Tekanan kali volume sama dengan konstanta gas kali suhu. Sangat rapi. Poin krusial dari persamaan ini tuh gini. Gas asli di alam semesta, kayak oksigen yang kita hirup, itu kelakuannya aslinya libet. Tapi, pas gas ini suhunya tinggi dan tekanannya rendah, molekul mereka jadi jauh-jauhan dan nggak saling peduli satu sama lain. Di momen itulah, semua kerumitan tadi hilang dan mereka bertingkah patuh layaknya gas ideal yang tunduk sama satu rumus ini. Mari kita bawa rumus elegan ini ke kehidupan nyata, ke aspal jalanan. Bayangin kalian mau road trip. Pas dicek, tekanan ban di alat ukur ada di angka 210 kilopascal. Nah, pas kalian nyetir berjam-jam, ban itu kan kegesek aspal dan jadi panas. Karena ukuran atau volume ban gak mungkin melar gede, maka menurut hukum gas ideal tadi, naiknya suhu ini harus diimbangi dengan naiknya tekanan dari dalam. Makanya jangan kaget kalau pas sampai tujuan, tekanan bannya naik jadi 220 kilopascal. Oh ya, supaya hitungannya benar pakai rumus ideal tadi, jangan lupa tekanan yang kalian lihat di alat ukur harus ditambahin dulu sama tekanan udara sekitar, biar jadi tekanan absolut. Ini bukti nyata fisika lagi numpang di mobil kalian. Bener-bener perjalanan molekul yang luar biasa ya. Sebagai penutup sesi kali ini, coba deh tanyakan ini ke diri kalian. Nanti waktu kalian cuma sekedar ngelihat segelas air dingin yang ngembun di meja, atau lagi mompa ban sepeda, atau manasin sayur di dapur, pertarungan termodinamika tak kasat mata apa yang sebenarnya lagi terjadi dan mendikte dunia kalian detik itu juga. Dari mulai titik kritis,
sampai wujud gas yang ideal, alam semesta ini bergerak di atas aturan main yang sangat memukau. Tetaplah peka melihat sekitar, teruslah penasaran dan terima kasih banget udah ngikutin penjelasan materi kita hari ini. Sampai jumpa!